Ibu kalau aman saya tinggal nggih. Aman, Pak. Ya. Siap aman, Pak. Oke, kita mulai lagi aja. Kak Aino, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bangun tidur nih. Maksudnya piye? Rambutnya di sini tuh berganteng kemarin jemurak kemarin. Nah, Mau begitu selamat aja kita mulai aja kakak-kakak. siap. Selamat datang Iya betul. Bapak atau Ibu peserta PKG Kota Semarang yang kami hormati dan yang sangat kami cintai. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir di ruang virtualan tatap maya yang pertama ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua hingga saat ini detik ini pada siang hari ini kita masih berkesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berjumpa. Lalu salam kami lanjutkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat kepada kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Selamat siang kakak-kakak. Ini kakak-kakak atau bapak-bapak itu Bu yang kita panggil aja dulu bapak ibu dulu ya. Yang pertama terima kasih telah hadir di ruang virtual ini tatap maya pada pagi ini. Perkenalkan, kata orang pepatah itu katanya tak kenal maka tak tahu nama. Bukan tak sayang tapi tak tahu nama. Alhamdulillah orang tua saya itu memberi nama dengan nama yang sangat unik. Saya dikasih nama Dwi Jumianto. Jadi Dwi itu adalah anak nomor 2, Jum adalah lahirnya dari Jumat, dan Yanto adalah anak lanang. Berarti anak lanang yang lahirnya hari Jumat, anak yang nomor 2. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami adalah sebagai fasilitator. Bukan berarti fasilitator itu apa Bapak Ibu kuliah. Bukan berarti saya itu lebih pintar, enggak. Kita sama sebenarnya Bapak Ibu, cuma kita itu saya lebih dulu lebih mengikuti kegiatan kegiatan seperti ini PKG ini. Jadi kita tuh sama, tidak ada beda dengan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada bedanya sama sekali sama. Mari kita belajar bersama. Kita apa yang kita ketahui tentang ini kita utarakan di sini ya. Jadi kita belajar bersama-sama. Apa yang kita lakukan di sini barangkali yang akan kita terapkan untuk anak didik kita. Jadi kita nanti di sini adalah belajar kurang lebih selama 3 bulan Bapak Ibu. Jadi selama 3 bulan itu kita belajar bersama di LMS atau barangkali ya bolehlah. Kakak mau minta chatnya atau gimana boleh terserah Bapak Ibu. Yang penting kita itu selama 3 bulan ini jaga kesehatan. Jangan sampai kita kru atau barangkali jangan kita sampai meh foto melu kok ngene iki paling untuk sertifikat. Barangkali pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul ketika waktu dulu saya itu mengikuti program seperti ini. Bahkan ada yang tanya lagi, Pak untuk duit pura toh? Nah itu ada yang tanya juga. Tapi kalau kita sudah masuk kepada yang namanya belajar atau istilahnya itu kita itu pengembangan diri kita, yang namanya uang, yang namanya itu pasti insya Allah akan menyusul, akan mengikuti. Namun kalau kita itu hanya istilahnya maaf ya, yang pertama kita mengikuti program PKG seperti ini, yang kita utamakan dulu adalah kita mendapatkan uang. Maka dalam kegiatan ini yang dipikirkan anaknya duit. Maka nanti ketika tugas-tugas gaul untuk duit. Nah, itulah yang membuat seorang guru PJK itu harus berkembang mulai dari ini dengan adanya PKG Penjas. Ini mari kita selalu untuk berkembang untuk masa depan anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, nah barangkali di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu tentang tahu nama dan saya maaf saya bekerja di SMA 14 Semarang. Barangkali ya dengan Semarang katalah yang tadi Bapak Ibu sudah kenal Genuk, saya pernah baca itu Genuk dengan SMA 14 lebih dekat. Ya. SMA 14 sama-sama di pesisir. SD
SMA Genu, SMA 10, SD Genu itu juga sama-sama di pesisir ya. Barangkali ada yang tanyakan Bapak Ibu, atau nanti kita sambil keakrabannya kita kesepakatan bersama aja, kita panggilnya apa, kita sepakatan bersama nanti aja. Ada tanyakan Bapak Ibu, monggo. Barangkali Pak Imam atau Mbak Eno atau siapa ini ada yang tanya, silakan, enggak apa-apa. Ayo. Kameranya itu kurang ke bawah jenengan Pak Dwi. Oh iya, maaf. Nah, itu bagus. Nah, Oh, itu siap. Ya, makasih. ya, siap. Karena kelihatan hidungnya enggak. Tadi saya enggak mengira Bu Pipit. Oke. Monggo, Mbak mau tanyakan lagi apa? Nah, sebelum masuk yang lain, ya. Monggo. Sudah, lanjut. Sudah, terlanjut. Ini Nah, saya Pak, saya untuk teman-teman yang belum bisa masuk link ini bagaimana Pak? yang belum bisa masuk link di LMS tidak bisa dimasuk, tidak bisa buka, Pak. Dia tidak bisa buka Pak. Oh, Covid gitu. sama tadi. Oh, coba nanti saya hubungi dengan Bapak siapa ya? Pak Kotip Pak, Pak Kotip tadi Pak. Oh, Pak Kotip, coba nanti saya sebentar. Karena di sini saya juga Bapak juga katakan bahwa kita belajar bersama, nanti kan dari tim admin nanti akan yang bisa memasukkan. Sementara kita tunggu aja dulu Pak ya, biar admin nanti sambil bekerja untuk bisa memasukkan panjenengan ya. Gitu Bapak ya? Oke. Nah, Ya Pak. siap. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak. Nah, terus Bapak Ibu, sudah saya katakan tadi, kita nanti bekerja selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini saya harus menjaga kesehatan Bapak Ibu. Betul itu kesehatan. Karena apa? Kita kalau tidak bisa menjaga kesehatan, contohnya, kita selama 3 bulan itu kita nanti akan terforsir. Bukan berarti saya menakuti, tidak Bapak Ibu. Kita enjoy saja Bapak Ibu. Selama 3 bulan itu waktu yang pendek Bapak Ibu. Pendek benar tuh. Kita kalau hanya contohnya ngisi di LMS, maaf ya, kita sekarang di YouTube, di Google itu sekarang sudah banyak, ya tinggal copy atau tinggal apa. Namun di sini ada namanya plagiasi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti semua mencontoh di situ, tinggal copy paste nanti kelihatan, ya jadi kelihatan. Namun saya harapkan ketiklah atau semampunya kita lah, ya semampunya kita untuk mengikuti. Jadi jangan jaga kisah copy paste. Jangan Bapak Ibu nggih. Jadi kita paling tidak ya berusaha lah untuk kita buat sendiri gitu Bapak Ibu nggih. Itu yang berikutnya. Nah, sudah saya katakan di sini tadi, peran saya di sini adalah hanya sebagai pemateri Bapak Ibu, bukan narasumber. Saya itu bukan narasumber Bapak Ibu. Tugasnya adalah memberikan materi atau membawai Bapak Ibu. Oh, seperti ini toh. Nah, tugasnya mendampingi Bapak Ibu guru, mendampingi, bukan narasumber loh ya. Karena narasumber itu sudah latihan berbulan-bulan, bahkan bertahun, bahkan sering seperti itu. Kalau sini hanya mendampingi Bapak Ibu guru untuk belajar saling menghormati, saling memastikan, atau istilahnya saling kerjasama itulah. Saling mendengar suara Bapak Ibu. Nah itu saya yang di sini tugasnya situ. Jadi saya di sini bukan narasumber yang top, bukan sama sekali. Bahkan saya itu tidak pernah yang namanya ngisi narasumber di mana-mana, tidak pernah. Baru kali ini saya itu belajar, dan mari dengan ini kita belajar bersama-sama agar apa yang kita inginkan dari BPGP, khususnya PKG Penjas, bisa tercapai dengan baik, dengan bisa melakukan yang dilakukan itu bisa dilakukan kepada anak didik kita. Mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya ini, terutama selama 3 bulan ini kita bisa berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengetahuan serta berbagi pengalaman kepada teman, kepada yang belum ikut PKG. Semoga tahun depan atau untuk diseminasi yang lainnya kita bisa ikut. Jangan kita takut-katukan, jangan kita angel. Itu. Yang berikutnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, di sini maaf. Kalau masalah IT Bapak Ibu, saya juga jujur saja, saya itu IT sudah. Bahkan maaf ya Bapak Ibu, ketika saya melihat Bapak Ibu guru di kemarin mengisi fakta integritas dan itu, saya itu malah paling tua loh Bapak Ibu. Saya itu paling tua loh. Di sini tuh apakah sudah ada di atas 50 kan belum ada tuh Bapak Ibu? Sudah ada belum Bapak Ibu? Ada enggak? Ya di atas 50.
Ada. Siapa? Itu yang Pak Pak Mursabdo Mus. Kak. Pak Mursabdo. Berapa Pak Mursabdo? Berapa itu? Kalau saya itu 50 Bapak Ibu. Betul itu. Kameranya suara. Saya 55, Pak. Wah, baru 55 Bu. Ya enggak apa-apa. Saya kelahiran 69, Pak. 69 berarti 54 ya. Masih muda Bapak Ibu. Masih muda Iya. betul tidak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting kita apa? Semangat kita belajar Bapak Ibu. Karena belajar itu tidak ada batasnya. Apalagi untuk namanya itu untuk apa ya? Untuk memberikan materi kepada anak-anak didik itu tidak harus muda, tidak harus tua. Kita penting kita belajar Bapak Ibu. Betul itu. Bu Widya ini barangkali itu sudah pengalaman sudah sangat top. Pengalaman sekarang sama zaman dulu barangkali Bu Widya ini sangat jauh sekali itu ya Bu. Beda sama barangkali Bu Pipit itu barangkali pengalaman masih seberapa dibandingkan dengan Bu Widya Ningsih, Widya Ningrum itu lebih senior, betul itu Bu. Pasti. Kalau masalah pendidikan, saya yakin Bu Widya itu lebih bagus. Bisa memberikan kepada anak-anaknya itu lebih enak, tapi belum tentu IT-nya bisa. Masih pernah Bu Pipit lah. Di sini Bu Pipit perannya adalah nanti gimana kolaborasi dengan Bu Widya. Kalau ada apa, tolong dicontoni atau barangkali kita saling kolaborasi. Itu Bu Widya barangkali yang lainnya. Apalagi ini maaf, ini rata-rata hampir dari kemarin saya lihat itu hampir rata-rata dari Semarang Timur nggih. Semarang Putih nggih. Genuk, Semarang. Genuk. Genuk nggih. Genuk nggih. Ini rata-rata maaf ada yang dari guru SD, SMP, SMA, Semuanya SD. semuanya SD. Waduh, Ini berarti kebetulan satu Debin, satu kecamatan. satu Satu kecamatan kecamatan Genuk. guru SD semua. Oh, itu. Alhamdulillah saya berarti yang paling nganu di SMA. Saya di SMA. Barangkali maaf ada yang di SMA putranya, ada yang di SMA 14 barangkali atau tetangganya. Nanya Ya. Tidak ada, Pak. Oh, enggak. Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Karena saya nggak alhamdulillah di SMA 14 gitu Bapak Ibu. Ada yang tanyakan lagi cukup ini Bapak Ibu? Cukup karena pengenalan awal saya dari itu. Alamat. Alamat. Alhamdulillah. Alamat, anaknya berapa, istrinya berapa. Alhamdulillah Bu, saya berada di paling ujung Bu, Gunung Pati Bu. Gunung Pati. Gunung Patinya mana, Pak? Sadeng, Kuasen. Nah, Gunung saya di Patinya Sadeng, mana? Pak. Saya di Sadeng. Oh, Sadeng. saya Kali Sidi, Pak. Kali Siti aja Kali Siti. Sidi udah ngelaran. Indro ada, Pak? Saya di Kali Sadeng. Sidi Sadeng. Binden. Pak, Kali kenal Siti. Su Indro enggak, Pak? Apa Pak? Kenal siapa? Su Indrio. Pak Su Indrio. Kenal Pak, itu kan guru SMA 8 Pak. Ya, benar, Pak. Ya, kenal itu teman. Waktu kuliah kenal dulu Pak itu. Sekarang di SMA 8, dulu di SMP 19 itu Pak. Oh iya. Iya, Itu sekarang Seangkatan. satu angkatan, Pak, dari SGU. Sama Pak Sabdo tuh, Pak. oh gitu, Pak. Pak gitu. tua nih, Pak. Ini. Jangan bilang tua Pak kita Pak, jangan bilang Oh, tua. iya. Udah gitu aja. Udah. Ya, kita bilang muda aja. Nanti Bu Pipit malah minder karena tua wedi Bu Pipit. Iya, Pak. Gitu nggih? Iya. Ya, ini ya perkenalan. Kalau alhamdulillah anak saya alhamdulillah 2. Yang satu dari semester 6, yang satu masih di SMP kelas 2. Terus kalau istri satu aja lah Pak, aja kakek apa. satu nggak bisa Pak. Istri kerja di mana, Pak? Istrinya kerja di mana, Pak? Oh, alhamdulillah Bu, kalau istri sebagai dosen SD Bu. Dosen SD juga Bu. SD mana, Pak? Alhamdulillah istri saya itu kerjanya sebagai perawat Bu, perawat di SD. Di SD Nasima Bu. Oh, SD Nasima. Bu. Iya, SD Nasima Bu. Gitu ya Bu. Nah, boleh Bu izinkan sedikit ya Bu ya untuk pengenalan awal ini kita sudah cukupi, kita sebentar dulu kita sambil Bapak Ibu sudah kelihatan nih Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oh, kelihatan. Nah,
Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama kita nanti selama, nah Bapak Ibu, bentar ini kok masih belum. Nah Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu peserta PKG PJOK, salam bahagia ini ya Bapak Ibu, kita harus selalu bahagia Bapak Ibu. Yang penting kita itu bahagia Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak bahagia Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, apapun kita mumet, apapun yang kembodidit borak, divisi seperti kita bahagia dulu Bu. Bahagia itu tidak ada apa namanya Pak ya. Tidak ada batasnya Pak, tidak ada dibayar dengan uang Pak. Kalau kita di rumah, kita kebahagiaan kita bisa ketemu dengan anak-anak, kita ketemu dengan istri, ketemu dengan tetangga, itu salah satu bahagia Pak. Ya, itu kita harus bahagia dulu Pak. Selama kita mengikuti PKG ini, kita yang pertama adalah bahagia dulu Pak. Tidak boleh tidak bahagia. Kalaupun kita jangan katakan gini Bapak Ibu. Saya mengikuti PKG ini karena terpaksa, jangan loh Bapak Ibu ya. Jangan. Kenapa? Kalau sampai Bapak Ibu barangkali maaf mengikuti PKG ini dengan Bapak Ibu ya. Dengan keterpaksaan, maka Bapak Ibu selama melakukan kegiatan ini tidak bisa maksimal Bapak Ibu. Betul, tidak bisa maksimal. Ya. Gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengikuti yang namanya pendidikan program seperti ini, ya kita harus total. Maksudnya total itu apa Bapak Ibu? Ya kita kesempatan waktu lah. Terutama kita nanti membuka LMS. Karena sekarang ini Bapak Ibu, semua kegiatan apapun, adalah masuk di LMS. Tidak bisa di yang lainnya. Jadi semua kegiatan itu masuk di LMS ya, Bapak Ibu. Jadi kita semua apapun kita masuk di LMS ya. Jadi kita sempatkan waktu lah 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai setengah jam. 1 hari kita lah untuk membuka LMS ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak membuka LMS. Karena kalau tidak membuka LMS atau tidak apa yang ada di situ tidak Bapak Ibu kerjakan atau tidak kita baca-baca, maka program PKG atau Bapak Ibu yang ikuti ini nanti terpondal-pondal atau Bapak Ibu kurang bisa maksimal ya, karena di situ ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu itu kerjakan ya. Kerjakannya apa? Mudah Bapak Ibu, itu sepengetahuan Bapak Ibu dan sepengalaman Bapak Ibu, tinggal tulis saja barangkali di Word atau di namanya itu di mana lah pokoknya lah yang selama Bapak itu bisa lah, atau di Canva kita tulis saja Bapak Ibu disuruh ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk pada agenda untuk pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, perkenalan nanti kita sudah. Pengenalan masa paradigma PJOK berpusat pada peserta didik lain nih Bapak Ibu guru ya. Kita harus menggunakan waktu 15 menit ya. Terus pengantar modul tadi sudah. Pengetahuan harapan dan kekhawatiran ini harus dilakukan hari ini Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas nanti kita bangun bersama-sama. Perkenal peserta dan peserta. Kesepakatan kelas ini tadi kita Bapak Ibu, kita belum menggunakan bahasa Bapak. Jadi kesepakatan yang diberikan pada BBGB adalah kita menggunakan sapaan kakak. Walaupun maaf ya, umur beda, tapi kita menggunakan sapaan kakak. Baik saya sebagai fasil sini atau Bapak Ibu atau sebagai peserta, kita saling menggunakan sapaan kakak. Ya, karena itu sudah menjadi Bapak, menjadi kesepakatan bersama di BGBB Jawa Tengah, kita harus selalu menggunakan sapaan Bapak atau sapaan kakak, sapaan Bapak, itu saya lupa. Nah, yang kedua Bapak, nah ini. Nah, kakak-kakak semua, karena kita sudah kita sudah memperkenalkan diri masing-masing walaupun kakak-kakak sudah kenal ya. Kakak-kakak sudah kenal. Silakan di sini kakak-kakak ya. Tuliskan nama di kolom chat ya. Dan maaf kakak-kakak, nama peserta dan nama benda lah ini ya. Nama benda. Bendanya bebas, apa saja, baik benda hidup maupun benda yang tidak hidup. Lah, kenapa kakak-kakak? Setelah kakak-kakak menulis namanya benda hidup maupun benda mati atau apa sajalah. Kenapa kok kakak menulis benda ini? Contohnya pulpen lah, contoh pulpen. Ini saya dulu waktu PKG saya itu dulu nulisnya pulpen. Saya tulis saja nama Dwi Jumianto, pulpen.
Kenapa kok saya nulis pulpen? Saya kasih alasan. Alasan kenapa saya menulis pulpen. Walaupun kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Itu waktu dulu saya seperti itu. Pulpen. Untuk menuliskan jendela dunia ini adalah dengan menggunakan pulpen. Itu waktu saya dulu. Nah, ini nanti silakan. Saya kasih waktu kurang lebih berapa 10 menit lah atau 7 menit lah. Di kolom mana Pak? Di kolom chat aja. Chat. Di kolom chat ya, di kolom chat aja tuliskan ya. Silakan nanti saya kasih waktu 10 menit lah, 5 menit lah. Silakan tulis di kolom chat. Bisa toh Bapak Ibu? Ada di kolom chat yang sebelah itu. Nah, Yang PayPal itu Pak. ya. Ya yang chat itu loh Bu, yang nama-nama yang ada namanya itu ya Bu. Silakan. Nah, silakan tulis. Yang kotak. Yang kotak paling ujung. Yang kotak ujung itu loh sebelah. Ya, Sebelah people. Sebelah people. Ya, sebelah ada gambarnya orang dua itu Bapak. Ini terus Pak. Ya, itu silakan tulis di situ. Ya, di sini contohnya. Tulis nama benda Pak. Yang pertama adalah nama Bapak. Wah Bapak. Yang kedua Bapak sesuai dengan apa ya? Istilahnya itu Lengkap imajinasi apa tidak Bapak. Pak? Lengkap apa Dalam- tidak Pak? Lengkap apa panggilan? Ya udah usah lengkap, udah saya panggilan saja. Terus yang kedua Bapak, setelah itu saya menulis nama. Setelah itu saya menuliskan bolpen yang saya contohkan ketika waktu dulu dengan apa. Kenapa kok Bapak itu menulis bolpen? Nah, itu harus Bapak apa toh yang Bapak senangi loh. Kalau saya dulu waktu itu senang bolpen. Berarti bolpen adalah sebagai alat. Silakan Bapak tulis sendiri. Apapun bebas. Benda mati atau benda itu silakan tulis Bapak Ibu. Ya, silakan. Dengan alasannya. Yuk. Dengan alasannya kasih alasan kasih alasan. Nanti yang penting Bapak Ibu nanti waktu saya polling bisa Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan ya. Nah ini ada barangkali seperti Ibu siapa ini Pak Sumadi. Nah, Pak Sumadi ini menuliskan apa ini Pak Sumadi? Belum nih Pak Sumadi ya. Pohon kelapa. Pak Sumadi bawahnya. Oh iya ya. Pak Sumadi menuliskan pohon kelapa. Arti daripada pohon kelapa ini apa Pak Sumadi? Ini bagi Pak Sumadi di kehidupannya Pak Sumadi ini. Apa Pak Sumadi? Artinya Pak Sumadi? Apa Pak Sumardi? Mana ini? Bermanfaat semuanya Pak. Sudah ditulis bermanfaat semuanya. Bermanfaat Semuanya. Bermanfaat semuanya. Berarti semuanya itu bermanfaat gitu Pak ya? Pak Sumardi dengan pohon kelapa, arti dari Pak Sumardi adalah gambaran kehidupan bahwa semua orang itu adalah menggambarkan seperti pohon kelapa, semuanya berguna. Gitu Pak Sumardi ya? Mulai dari ujung sampai ke bawah itu semua berguna gitu Pak Sumardi ya? Arti dari pohon kelapa. Nah ini dari Bu Nur Sabdo. Nur Sabdo. Apa nanti ini? Pelut Bu. Apa tuh? Apa Bu? Atau punya pelut? Pelut itu apa Bu? Peluit mungkin Pak. Oh peluit. Pelut. Apa Bu? Mana ini Bu Nur Sabdo nih? Bu Nur Sabdo halo. Pak Nur Sabdo Pak itu Pak. Oh Kak. Pak. Oh ya Kak Nur Sabdo. Kak Nur Sabdo apa? Apa ini Pak? Yang Kak pakai Nur Sabdo. kacamata tuh Pak. Mana ini? Ya tadi salah Pak, itu Pak peluit Pak. Apa? Oh peluit Kak. Coba Kak, apa artinya peluit itu Kak? Untuk ya. Peluit itu tandanya untuk memperhatikan Pak.
Jadi karena kalau ada ya salah satu contohnya kita harus memperhatikan tanda-tanda Pak. Peluit adalah untuk Gunanya memperhatikan banyak kalau gunanya ada peluit. banyak. Intinya gini Pak ya, kalau peluit kecil manfaatnya besar, gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Tanpa peluit seorang guru olahraga, Peluit tapi suaranya tanpa peluit, bener. tanpa seorang guru olahraga tanpa peluit semakin lama kehabisan suara, gitu Pak. Jadi manfaatnya Ya. kecil tapi manfaatnya besar. Nah, nih. Kecil manfaat besar. Ya. Manfaat besar nih Bu Pipit. Ini Bu Pipit adalah air. Dengan apa Bu? Air dengan kita pasti menumbuhkannya. Membutuhkannya. Membutuhkannya. Berarti air adalah satu kehidupan Bu ya. Salah satu faktor yang paling Kak dibutuhkan itu Pipit Pak ya. kebanyakan air. Tapi kebanyakan air gimana Pak? Kalau kebanyakan gimana Pak? Gemuk. Badannya gemuk. Dilarang membuli ya. Lu jatah. Kalau kebanyakan air gimana nih Pak? Kebanyakan air. Ya nanti Suka minum. menimbulkan apa? Banjir nanti Pak. Kalau Berarti bibit adalah air Cukup adalah sedang aja. dengan air kita pasti menumbuhkannya. Berarti kita itu dengan tanpa air kita tidak bisa tumbuh gitu Bu ya. Sama dengan Bisa kita jadi. Bu. Sama dengan pembelajaran kita Bu. Pembelajaran tanpa kita sirami sedikit demi sedikit Bu ya. Tanpa kita berikan arahan dari kakak-kakak semua, murid pasti dia bisa tumbuh Bu. Intinya seperti itu Bu ya. Berarti itu manfaatnya air sama dengan manfaatnya kita sebagai seorang pendidik. Itu Bu ya. Jadi kita sirami malik Bu. Kita sirami sedikit-sedikit anak didik kita biar menjadi anak-anak yang berguna untuk anak bangsa dan negara gitu ya. Kalau Budalia di sini adalah jam tangan. Apa sih ini jam tangan? Ini. Kita bisa memanage waktu dengan baik. Lah ini Budalia ketika kita kerja itu harus menggunakan manajemen. Terutama adalah manajemen waktu. Itu benar Budalia. Betul Pak. Itu adalah ciri orang-orang yang tahu kapan kita akan melakukan pembelajaran PJOK di sini, kapan kita akan belajar pelajaran yang lain, kita harus memanage waktu, ya. Hari ini kita belajar belajar PJOK. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, kita harus memanage waktu Bapak Ibu. Waktu sangat penting Bapak Ibu. Berarti salah satu adalah kita memanage waktu harus dengan tepat. Nah, di sini ada Ibu Gracia. Ya ini karet. Wah, apa artinya karet Ibu? Gelang terlihatannya sepele tapi Karet gelang Bapak. Lihatnya simpel tapi kan banyak manfaatnya buat kita semua. Contohnya ketika kita mau membuat mengisi air di Grania. Iya Pak. Grania muncul lah. Aku pengen lihat. Saya masih di kelas Bapak. Saya masih di kelas. Orang lain biar pada tahu. Iya, saya masih di kelas Bapak, masih ngajar. Anak-anak masih belum pulang. Karet adalah katanya simpel Pak, sederhana. Cuma manfaatnya banyak untuk kita semua. Kalau saya masuk gitu Pak. Halo, suara saya ada Pak? Masuk Bu. Oke. Ya itu Pak, kebetulan berarti simpel tapi bermanfaat. Sip, bos. Sepertinya Pak Du nge-lag itu ya. Gak ada komunikasi nih. Hilang Pak Dwi. Dwi terpental Pak Dwi. Kok keluar? Pak Dwi terpental Pak Dwi. Hilang. Apa tapi
Apa ini? Kok berhenti? Maaf Bapak Ibu, ini listrik tadi, maaf ya, listrik ini tadi baru saja down ini Bapak Ibu guru, atau ini mati nih. Jadi internetnya mau tidak mau ini, aduh ya, kendala teknis tidak bisa kita apa namanya ya, tidak kita prediksi. Jadi maaf, ketika besok Bapak Ibu guru, kakak-kakak, waduh kelino nih Bapak, kakak-kakak semua besok ketika mengikuti kegiatan ini dengan terpaksa barangkali listrik mati atau barangkali Gimana, Pak? apa itu namanya, Putus-putus Pak suaranya Pak. putus-putus. Nah, ini Iya Pak. Jelas. tidak jelas. Oh, Jelas. listrik di saya tadi baru saja down ini, Bilang mati. lagi. Listrik baru saja down, jadi ketika nanti Bapak Ibu, kakak-kakak semua, ketika listrik atau HP-nya mati, jangan khawatir, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti selanjutnya lagi aja. Jadi Pak, saya itu tidak saklek. Harus ikuti tidak. Kalau memang terpaksa, maaf ya, terpaksa dengan gangguan teknis, tidak apa-apa. Atau barangkali maaf, sekali lagi, Kak, saya mau izin jam sekian, jam sekian saya tidak bisa mengikuti, bisa dilanjutkan nanti lagi, boleh enggak? Boleh Bapak Ibu, boleh, silakan boleh. Jadi saya tidak membatasi harus ikut. Nah, karena apa? Karena ketika Bapak Ibu tidak bisa, maksud saya tak paksa, kan seperti itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya lagi Pak Bapak Ibu. putus-putus Pak suaranya Pak. Putus-putus. Jelas itu sinyal Anda Pak Sabto mungkin. Kalau saya jelas. Oh iya. Yang lainnya gimana yang lainnya? Yang lainnya Saya gimana? jelas sekali Pak. Oh gitu. Gitu Pak. Gini kakak-kakak semua. Ketika saya memberikan Jelas, sedikit Kakak. bincang-bincang ini atau kita apa namanya itu kita berkolaborasi ini, ketika saya ngomongnya agak cepat ya. Mohon saya diingatkan. Karena saya adalah salah satu orang yang percaya diri dengan bicara cepat. Karena semakin semakin numpuk. Nah, ini kan kentek nih kepala. Itu Bapak Ibu ya. Kita tambah lagi waktunya karena waktunya sudah sudah semakin mengoyak ini kelihatannya ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa yang sudah menyampaikan tentang benda hidup dan benda mati, barangkali tidak semua bisa saya bacakan, Bapak Ibu guru ya. Terus di sini Bapak Ibu guru lah, di sini tujuan daripada Bapak Ibu mengikuti PKG. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Coba saya lihat. Ketika Bapak Ibu sudah masuk, ya itu tambah ilmu Bapak Ibu. Ilmu yang tidak bisa kita dapatkan adalah belajar, ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru, bapak-bapak, kakak-kakak ini sudah masuk pada finansial, lah itu tadi ya. Pasti kakak-kakak semua nanti akan yang namanya terbelenggu dengan namanya uang. Padahal kita adalah seorang guru adalah butuh yang namanya ilmu. Itu yang saya harapkan, yang paling saya harapkan. Terus yang berikutnya Bapak, kakak-kakak semua. Ya. Sekarang peserta. Nah, kakak-kakak. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan. Nah ini, saya harapkan ini. Tuliskan. Tulis di kertas. Silakan ambil buku, ambil kertas. Harapan dan kekhawatiran. Apa itu? Harapan dan kekhawatiran selama mengikuti program PKG Penjas. Ya. Harapan dan kekhawatiran selama mengikuti program PKG Penjas selama 3 bulan.
Silakan kakak-kakak bisa mendiskusikan dengan kakak-kakak yang lain ya. Saya kasih waktu ya 5 menit lah. Silakan bisa mendiskusikan kekhawatiran. Sudah Bapak Ibu, kakak-kakak sudah menuliskan kekhawatirannya tentang program PKG. Coba saya kepengen dari siapa yang tadi yang belum pernah ngomong ya. Nah, itu Pak Muhammad Khatib. Pak Muhammad Khatib. Ayo, monggo Pak Muhammad Khatib. Apa kekhawatiran Pak Muhammad Khatib? Kekhawatirannya Pak timbul kemungkinan timbul kebosanan. Kemudian yang kedua kan kami ini untuk ipteknya masih kurang mahir, jadi masih brutal gitu Pak. Itu kekhawatirannya kurang mahir. Mungkin kebosanan bisa. Kemudian untuk kan saya untuk IT-nya masih brutal Pak. Ya yang dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin ada kemungkinan tidak bisa mengikuti, mungkin 1-2 gitu. Harapannya apa Pak? Harapannya sudah tak tulis Pak. Itu sudah tak tulis Pak. Bisa harapannya selama mengikuti PKG ini Pak. Bisa menjadi guru PJOK yang ideal dengan perkembangan yang dinamis. Oh gitu Pak. Segini Pak. Tadi Pak Muhammad Khatib itu salah satunya adalah ketika mengikuti PKG ini barangkali Pak Khatib itu merasa bosan. Bosannya di mana Pak? Bosannya di mana Pak? Padahal Pak Khatib kan belum masuk kepada tindak selanjutnya Pak. Kok sudah merasa bosan Pak? Katanya kan kekhawatiran itu kan yang akan datang. Yang akan datang itu berarti Pak ya? Itu kan khawatirnya itu Pak ya? Takutnya itu loh Pak. Ya. Untuk hari ini sih belum. Oh, takutnya bosan gitu Pak. Tapi kan gitu. Kan yang dimaksud Pak Bapak kan kekhawatiran. Kekhawatiran itu yang akan berlangsung toh Pak. Takut bosan gitu berarti Pak. Takut bosan gitu. Oh gitu. Berarti yang keduanya adalah iptek Pak ya. Kalau iptek Pak maaf Pak. Iptek itu sama Pak. Saya itu juga sama sebenarnya. Betul Pak. Sudah bisa Pak iptek saya Pak. Tapi dengan apa Pak namanya? Kita punya teman Pak. Lah itulah. Kita punya teman, punya anak barangkali Pak. Dulu maaf Pak, ketika saya itu dulu waktu mengikuti program CGP Pak ya. Waduh, ini ngopo ya kayak kalau tugas ini. Padahal saya itu takut tidak tahu iptek tak. Tidak tahu akan namanya apa namanya. Itu saya kerjasama dengan anak saya itu Pak. Jadi apapun itu, kalau saya punya anak dan punya istri Pak ya, jadi kita bisa membantu Pak. Suruh membantu aja Pak, enggak apa-apa Pak ya. Atau teman guru yang lainnya Pak. Kalau ada Bapak Bu, Pak minta tolong saya gini-gini, boleh enggak apa-apa kakak-kakak. Ya. Jadi terus ya barangkali dengan adanya apa namanya kolaborasi dengan guru yang lain atau anak kita atau istri kita, insya Allah Pak, kita nanti akan enak Pak. Karena dengan program ini kita enak Pak, enjoy aja Pak, apalagi dengan saya Pak. Pak. Enak, saya tidak akan memarahi dan tidak akan menyalahkan Bapak. Tidak akan menyalahkan sama sekali. Bahkan maaf, ketika Bapak barangkali ketika pembuatan program lah, itu sedikit kurang, saya nggak akan marahi Pak, nggak akan memarahi, ya, gitu Bapak ya. Terus yang untuk barangkali untuk ini yang apa ya siapa nih Pak Sumardi coba Pak Sumardi apa Sumardi halo Pak Sumardi
Hilang. Ada Pak? Halo. Pak? Iya, apa Pak? Apa Pak? Gimana Ya sudah tulis apa tadi? Sudah tulis. Untuk kekhawatiran, Ya. saya Pak Ya. tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Oh, gitu. Terus Harapannya Pak, saya harapannya. bisa menerapkan pelajaran yang saya terima di KBM. Nah, gitu. Gini Pak, yang namanya tugas kan ada batasnya Pak. Dalam arti batasnya itu kita kasih batas hari ini tidak Pak. Hari ini besok barangkali 2-3 hari kita baru bisa mengupload Pak. Atau kita bisa membuat, jadi kita membuat upload kita masukkan di LMS Pak. Jadi tidak hari ini kita langsungkan enggak Pak. Lain kalau barangkali kakak-kakak yang belum mengikuti program namanya apa PKG apa itu namanya PPG. Nah itu hari ini kita melakukan, hari itu juga nanti sore jam 12 harus sudah disuruh mengupload itu PPG Pak. Tapi PPG sekarang pun beda Pak, beda sekali, semua sudah masuk di LMS Pak. Lain barangkali seperti zamannya Pak Sumardi zaman dulu itu Pak. PKG apa PPG itu kan sangat berat sekali Pak ya, berat sekali Pak. Kan sekarang enggak Pak, betul itu. Barangkali Bu Siti sudah PPG Bu Siti Fatimah? Sudah belum Bu Siti? Halo Bu Siti? Halo, bagaimana Pak? Sudah PPG itu Bu jenengan? Belum Pak. Wah ini Bu Siti ini yang ini kalau PPG ini besok agak sedikit mudah Bu dibandingkan dengan zamannya Bu Widianing Rum atau Pak Sumardi atau barangkali Pak Khotib tadi lebih sulit. Gitu Pak ya? Gitu Pak Sumardi ya? Iya Pak. Lebih sulit ya itu. Iya Pak. Nah terus kita masih memenit waktu aja, masih ada 5 menit, masih 3 menit. Ini yang ke berikutnya Bu siapa ini ya? Pak Joko ini kelihatan Pak Joko mana nih? Pak Joko udah kelihatan ini Pak Joko nih. Pak Joko. Ya, halo. Apa harapannya Ya, Pak Joko dan kekhawatirannya Pak Joko? Iya. Masih dinamis saya Pak. Hah? Pergerakan saya masih dinamis. Masih dinamis. Ya, masih dinamis. Masih dinamis gimana Pak? Ya, yang penting siap mengikuti, optimis mengikuti perkembangan zaman. Oh gitu, berarti selalu mengikuti pekerjaan Pak Joko Pak. Anu ya, oke Pak. Nah ini masih satu lagi Bu. Jadi Pak Sumardi, Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Pak Ivan ada? Oh, tidak ada. Boleh kita lanjut lagi. Barangkali Pak Eri. Ya Pak. Ya, apa harapan Pak Eri? Dan kekhawatirannya Pak Eri? Saya itu khawatir Pak. Apa khawatirnya Pak Eri? Khawatir kalau jadwal mancing saya itu terganggu. Kegiatan memancing terganggu lah iki. Tenang. Kenyamanan saya itu terganggu. Kena Apa demokrat. PKG ini. Gini Ya. Pak, mari kita luangkan sedikit waktu Pak. Kita luangkan sedikit waktu saja. Karena waktu kita itu tidak lama Pak. Hanya 3 bulan Bapak. Hanya 3 bulan, tidak terlama. Betul tidak lama Bapak betul. Kalau kita tidak menyempatkan kesempatan seperti ini, maaf ya. Itu masih banyak teman-teman kita itu yang masih antri kepengen ikut PKG, kegiatan PKG seperti kakak-kakak. Betul itu. Karena apa? Siji, kita dapat ilmu, yang kedua berangkat dapat pengalaman, yang ketiganya kita dapat kalau teman kita sudah kenal. Yang ketiganya barangkali kita nanti ketika lulus kita mendapatkan sertifikat yang langsung jamnya itu tidak muni-muni. Hampir 100 berapa itu ya? 120 jam atau 21 jam itu. Jadi langsung tinggi. Berarti kita ketika mengisi di RHK, 1 udah cukup, sudah memenuhi syarat semua. Nah, gitu Bapak. Jadi kita itu apa ya? Ikutlah dulu. Selipkan dulu mancingnya di hari Minggu atau 1 minggu sekali itulah. Jangan mengabaikan kita PKG masih memberatkan, masih apa namanya ya? Masih menitik beratkan pada mancing. Padahal mancing kan besok setelah PKG lulus bisa memancing. Tapi kegiatan ini jarang Bapak Ibu temukan. Betul itu Bapak Ibu ya, Bapak kakak semua. Waduh, saya nanti lupa. Ya, kita masih 1 menit lagi. Bapak, kakak-kakak yang saya hormati. Nah, ini terakhir untuk yang bukan terakhir, yang tujuannya adalah
peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, monggo Bapak, kakak-kakak menulis. Tulis saja 2 atau 3. Kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas ini biar program ini kita berjalan. Apa? Yang pertama apa coba? Kesepakatan kelas. Kita tulis saja bareng-bareng. Yuk, kita tulis. Kesepakatan kelas apa itu? Yuk, kesepakatan kelas. Biar kita program kita bisa berjalan. Apa? Kesepakatan kelas apa pertama, Bapak? Ada yang usul? Monggo. Saling menguatkan. Apa? Kesepakatan kelas kita apa? Hadir tepat waktu, nggih? Setelah Hadir ya, tepat waktu. jam pembelajaran. Tepat waktu. Oke, hadir tepat waktu. Jarak Pak untuk jarak tugas mengingatkan. dengan Jarak tugas. Saling membantu Pak. dan yang ada di jangan terlalu dekat Pak. Saling membantu Pak. Ya, Saling mengingatkan. saling mengingatkan. Apa lagi? Zoom-nya kalau ada jangan di jam pembelajaran. Meet jam Tugasnya jangan terlalu luar mepet jam Pak. pelajaran ya, luar jam Ya, pelajaran. Ya. Pelajaran. Apa lagi? Kesepakatan. Ya. Yuk, Jangan di hari Sabtu sama Minggu, Pak. jangan di hari Sabtu Sabtu dan Minggu. dan Minggu. Dari keluarga. Oke. Apa Dan lagi? jangan Selasa, di Pak. hari libur. Rasa juga. English libur. Ya. Terus, apa lagi? Pak, jangan sampai sore ya, Pak. Jangan sampai sore, jangan sore. Kita kan Apa lagi? pulang jam 4, Pak. Jam 4, berarti sebelumnya gitu Bu ya? Sebelumnya gitu Bu? Ya, Bu. Ah, cocok Bu, sama dengan saya Bu. Apa lagi? Saling mengingatkan. Mengingat tadi. Saling membantu. Tugas Pak, tugas. Kalian membantu tadi sudah. Tugas jangan terlalu mepet Pak. Sama pulang, Pak. Tugas jangan mepet. Apa Pak? Tugas? Ya Pak. Tugas jangan mepet. Memberikan tugas jangan terlalu mepet. Memberikan Ya Pak, jangan terlalu mepet. Bisa tugas di jangan mepet. Jangan Tugas boleh mepet. dikerjakan bersama, Pak. Boleh Bu, Tugas bersama tugas boleh dikerjakan bersama. Apa lagi? Kerja kelompok. Sul. Ya, ya, ya. Apa Bapak Ibu? Halo? Pak Marti kenapa ngangkat tangan? Misalkan Zoom, 1 hari sebelumnya dibilangin ya, Pak. Oh ya, Zoom 1 hari yo otomatis Bu. Zoom sebelumnya diberitahu. Ya. Apa Pak? Marti, Pak Marti dulu nih. Guyup rukun kompak. Guyup rukun kompak. Oke, guyup rukun kompak. Tambah 1 Pak. Siap. Tambah 1 Pak. Kalau bisa diluluskan semua. Wah, nak lulus semua. Semua. Sudah Bapak Ibu ya, ini. Tambah 1 lagi Pak. Apa? Ada yang izin beribadah dipersilahkan. Oh, siap. Izin dipersilakan. Nah, yang berikut sudah ya, sudah itu. Nah ini kesan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, ini saya nambah lagi kesepakatan kelas. Ketika kita mengikuti Zoom, semua kamera hidup. Semua kamera hidup. Bapak Ibu, karena itu sepakatan dengan BPGB. Kecuali ada Pak saya mau izin keluar, ya. Saya mau izin keluar Pak atau apa itu baru boleh. Nah, contoh seperti ini saya melihat Bu Eno, Bu Mursida ini kan duduk tidak apa-apa. Ini yang berikut. Nah, ketika kita tidak mengutarakan pendapat atau kita mau mengutarakan pendapat, raise hand, ya, pancet tangan atau yang itu apa namanya itu tangan itu kita pencet ketika musul itu. Itu berikutnya. Ketika kita tidak usul atau ketika tidak berpendapat, tolong mute untuk dimatikan. Nah,
mulut untuk dimatikan. Supaya apa? Ketika teman kita itu berbicara, teman kita itu mengutarakan kelihatan semua dan jelas. Itu Bapak Ibu ya. Itu hanya nambah aja itu. Nah ini hadir tepat waktu. Sebenarnya kalau tepat waktu, saya fleksibel Bapak Ibu. Contohnya yang tadi. Saya menjamkan jam setengah 9, jam setengah 11. Tapi kendala teknis. Bisa molor berapa? Hampir setengah jam. Tidak apa-apa selama Bapak Ibu guru punya benar-benar Bapak Ibu guru punya kendala. Tidak apa-apa, tetap saya sadar setengah jam tetap saya submit masuk. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Asal ada keterangan yang pasti. Jangan khawatir, tidak usah katut ya. Terus jarak tugas Bapak Ibu. Ini jarak tugas. Saya menggarisbawahi. Jarak tugas Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan waktu. Itu semua sudah dimodul. Jaraknya di LMS semua Bapak Ibu guru. Bapak kakak-kakak semua. Di LMS. Jadi saya tidak bisa memberikan waktu. Entah 1 hari atau 2 hari, di situ sudah semua tercantum. Tercantum semua. Jadi kita tidak dari fasil semua tidak bisa memberikan waktu. Di situ sudah. Kalau Bapak Ibu guru di situ terlambat, nanti saya tugasnya ngoyak-ngoyak. Ayo yang belum tugas. Silakan kerjakan. Tapi kalau sudah di LMS itu sudah ditutup, waktu jarak sudah ditutup, Bapak Ibu kakak-kakak tidak bisa mengerjakan lagi tanpa dari admin dan saya membuka. Gitu. Ya, jadi kalau sudah ditutup, sudah ditutup atau itu, berarti Bapak kakak-kakak tidak bisa melanjutkan lagi. Kalau sudah tidak bisa melanjutkan lagi dan belum mengirimkan tugas, kakak-kakak tidak bisa melanjutkan bab berikutnya. Tidak bisa masuk di bab berikutnya. Berarti tugas itu setelah selesaikan dulu, kalau sudah hijau, baru bisa masuk di bab berikutnya. Itu Bapak Ibu kakak-kakak semua. Tapi jangan khawatir, jangan takut Pak Mur, Pak Muhammad Khotib ya. Jangan takut Pak Khotib ya. Tenang saja. Bapak punya teman banyak. Bu Widianingrum punya teman banyak. Ya. Tugasnya itu tidak banyak Bapak Ibu guru. Hanya sepengetahuan kita tugasnya itu. Contohnya Bapak Ibu kakak-kakak semua, tolong refleksikan pelajaran tadi pagi apa. Jadi kan nulis saja toh, tulis di Word atau di Canva atau apa, di PDF. Setelah di PDF baru dikirim, gitu aja, tidak terlalu banyak. Tidak harus membuat apa, saya sampai seperti seperti apa namanya itu waktu dulu itu PPG atau CGP, tidak. Betul Bapak Ibu, tidak terlalu berat. Ya, yang penting Bapak Ibu selalu rajin-rajinnya membuka apa namanya itu membuka LMS gitu ya, biar lebih cepat lagi. Nah, itu ya. Ada tanyakan cukup? Ada ya? Tugasnya di Canva. Di Canva boleh Bapak atau di Word boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Sebisanya. Ya. Sebisanya Bapak Ibu. Jangan PDF. Nah, di PDF Bu, di PDF kan. Itu tugasnya. Tapi namun nanti juga aja suruh Bapak Ibu ada tugas pembuatan video. Nah, itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, kakak-kakak tuh. Maaf saya itu kulino ngundang iki Bapak Ibu jadi iki kulino ngundang kakak gimana gitu Bu ya. Itu. Terus ini kakak-kakak semua, ini. Sekarang tuliskan lagi. Nah, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ayo. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Lah, ini akan saya buatkan untuk barangkali yang nanti yang menjawab ini. Siapa ini? Nah. Ayo silakan, ini saya buatkan Yuk, ini nanti yang jawab salah satu saya sudut. Nah, ayo. Yuk, kita undi. Nah, Pak Maskuri. Aduh. Bu Nur Sabdo, silakan. Ayo. Silakan Bu Nur Sabdo.
Sabtu. Monggo Bu Nur. Tapi tidak jelas Pak suaranya Pak. Sekolahnya saya. Oh gitu. Apa Ya tujuan Pak, ini dari tempatnya adanya saya pembelajaran kurang jelas PJOK, Pak. Oh gitu. Oke, ya ganti ya. Kita ganti aja lagi. Ganti Pak. Yang lainnya dulu Pak, ini enggak jelas Pak. Siap. Siap Pak, siap. Pak Sumadi. Monggo Pak Sumadi. Ayo, monggo. Tujuan pendidikan jasmani di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu Pak. Nah ini saya cocok Pak. Saya suka sekali nih Pak. Mengembangkan emosional Pak. Karena emosional itu bisa dilihat, bisa dididik itu dari pelajaran penjas Pak. Emosional Pak. Yang berikutnya ada sosial Pak. Ini ya. Dengan pelajaran PJOK ini saya harapkan Pak, emosional anak itu Pak ya. Emosional itu bisa berkembang Pak. Karena PJOK itu kan hidupnya di lapangan Pak ya. Sering banyak di lapangan Pak ya. Jadi emosional anak-anak itu selalu tumbuh Pak. Di samping itu juga Pak, yang namanya sosial Pak. Olahraga itu sosialnya paling tinggi Pak. Ya, itu paling tinggi Pak sosialnya Pak. Dengan sosial yang tinggi itu akan membuat anak ketika olahraga atau apa itu akan bisa tumbuh Pak. Ya, itu Pak sosial dan emosional itu sangat berpengaruh kepada kehidupan anak-anak Pak. Kita dua lagi. Yang masih belum ya, kita undi lagi siapa ini? Silakan. Red. Bu Pip. Aduh Pak Joko, monggo Pak Joko. Monggo Pak Joko. Monggo. Yuk. Tepuk tangan dulu. Monggo, kasih plus. Boleh kasih plus. Nah. Apa Pak Joko? Aplausnya di situ deh. Ayo Pak Joko. Itu sudah ditulis Pak. Pak Joko sudah tulis untuk meningkatkan derajat Pak. Kamu aja. Meningkatkan derajat kesehatan siswa itu sudah ditulis. Siap. Yuk. Nah. Apalagi itu Dok? Hanya itu Dok Pak? Cukup? Kalau saya Pak, Ya? meningkatkan keterampilan dasar jasmani untuk membentuk kepribadian yang utuh. Meningkatkan keterampilan jasmani dengan menyenangkan dan meningkatkan keterampilan dasar jasmani. Oh, menyenangkan Pak ya. Waduh lah ini. Untuk membentuk kepribadian yang utuh. Cocok Pak, menyenangkan gitu Pak. Nah, ini saya sekarang agak sedikit saya tambah sedikit Pak ya. Saya sekatnya cukup. Nah, ini. Nah. Saya masuk kepada Pak. Siapa ini Bu? Saya monggo. Bisa untuk mengentaskan di masa depan setelah dia kembali ke masyarakat. Bisa berguna untuk mengentaskan dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bermanfaat. Nah, itu. Yang itu Bu, manfaat itu kata kecil manfaat Bu ya. Maaf ya. Manfaat kecil itu yang kita harapkan ketika nanti anak-anak itu sudah lulus baik dari SD, SMP maupun SMA itu Bu. Manfaatnya itu loh Bu. Itu yang sangat saya harapkan Bu itu. Saya sekali lagi Bu yang sekarang ini ya. Bu. Ini Bu. Saya ini Bu. Lah ini Bu. Ini Bu. PJK sebagai hiburan Bu. Setuju tidak Bu di hiburan? Hiburan loh Bu. Ya. Betul lah Bu hiburan.
Karena dengan pelajaran PJOK itu tadi Bu, anak akan merasa senang. Betul enggak Bu? Ketika kita sudah di lapangan, betul enggak Bu? Senang enggak Bu? Halo? Pas, Senang enggak itu Bu? cocok. Nah itu. Yang berikutnya barangkali Pak, lah ini. Olahraga itu sebagai untuk berprestasi Pak. Prestasi. Namun di sekolah itu tidak dituntut anak itu berprestasi melalui sekolah. Kalau prestasi melalui sekolah itu anak biasanya bawaan dari klub atau dari rumah Bapak Ibu guru. Ya. Namun PJOK itu mengajarkan untuk berprestasi. Itu Bapak Ibu, ya. Setuju betul nih untuk prestasi. Lah ini barangkali, lah ini PJOK itu untuk kebugaran. Dengan kebugaran mental maupun kelakuan maupun segalanya insya Allah segalanya akan selalu bugar. Gitu Bapak Ibu ya? Bisa diterima ini? Bisa dibungkus untuk tentang kebugaran? Nah, sekarang Bapak, sehat itu apa tuh Bapak sebenarnya itu? Sehat itu apa? Ada tahu enggak kata-kata sehat? Bapak, kakak-kakak semua ada tahu tentang sehat? Kakak-kakak? Kakak-kakak, ayo, ada tahu tentang sehat? Sehat? Sehat itu apa kakak? Halo? Halo? Kok kakak sehat enggak? Doanya baik jasmani dan rohaninya bisa stabil. Siap Bu. Apalagi Bu? Sehat itu apa Bu? Apa sehat Bu? Sehat adalah kondisi di seluruh tubuh Bu. Kondisi seluruh tubuh Bu ya. Ya tapi itu Bu, ya, saya itu. Nah, pikiran dan jiwa Bu. Pikiran jiwa tanpa adanya penyakit Bu. Itu sehat Bu ya. Kalau bukan ini Bu ya. Lebih spesifik pada mengacu pada kemampuan fisik Bapak Ibu. Nah, itu ada. Saya stop screen karena ini sudah masuk pada yang terakhir Bapak untuk sesi ini. Tinggal masih ada sesi lagi nih sebenarnya nih Bapak Ibu ya. Terus ini Bapak Ibu, PJOK. PJOK itu memfasilitasi apa tuh? Apa Bapak Ibu? PJOK itu apa tuh yang dilakukan PJOK itu apa tuh Bapak? PJOK itu melakukan apa saja? Apa saja? Ayo. Bapak Ibu, kakak-kakak semua. PJOK bermain apa lagi? Belajar menyenangkan. apa? Belajar menyenangkan. Enjoy gitu ya berarti ya. Menyenangkan. Aktivitas. Enjoy. Olahraga, Pak. Olahraga. Tadi motorik. Memupuk sportivitas. Mendorong keterampilan motorik, Pak. Nah, itu mendorong keterampilan motorik. Nah, itu yang harus kita pupuk ini anak Bapak Ibu. Kakak-kakaknya harus bisa pupuk ini, mendorong itu. Semangat enggak? Senang enggak? Bersenang-senang enggak itu? Senang-senang enggak? Ya, senang. Menyenangkan. Menarik. Olahraga itu menarik. Menarik berarti. Dinantikan menarik. Pak, dinantikan. Olahraga Ditunggu dinantikan satu ya? minggu sekali. Oh gitu, berarti sama dengan anak SMA Bapak Ibu. Ketika saya mengajar tuh pasti Pak olahraganya apa Pak? Olahraganya apa Pak? Sama ketika SD barangkali. Karena olahraga adalah sangat dinantikan Pak. Pelajaran yang menyenangkan gitu ya. Datang aja, di pelajaran di kelas aja ngok Pak. Oh gitu Bu. Oh iya. Itu olahraga Bu ki olahraga. Oh gitu Bu. Iya. Pengennya di luar, kalau olahraga gini, di Bu. luar. Kalau di SMA Bu ya, terutama anak cewek-cewek Bu ya, anak sudah berdandan, anak sudah apa namanya itu Bu? Wis macak lah Bu ya. Bercolek. Bercolek. Ketika sudah jam ke-3-4 Bu, itu kan sudah masuk ke jam 8:30. Itu kan panas. Nah, itu saya kadang sering marah. Nduk, ketika pelajaran penjas, ojo macak, ojo wedaan. Mengko nak wedaan kowe luntur. Lah saya bilang gitu. Kalau anak SD belum. Ya itu. Tapi ketika masuk Tapi kan juga di aula, Pak. Kalau anak SD di lapangan. Gini, Pak. Kalau di SMA, aula itu kan tidak semuanya di aula terus, toh, Pak. Kan olahraga di aula paling hanya senam.
atau barangkali ketika itu aerobik atau senam lantai atau senam irama itu di Kalau aula lari Pak. ya di halaman. Nah, terutama ketika lari itu kan di lapangan Bu pasti membutuhkan keringat. Nah, disitulah anak-anak SD apa anak SMA mesti akan apa namanya itu Bu? Takut panas. Berkeringat dan takut panas. Pak, panas Pak. Mesti golek senggon adem. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, itu Kalau anak SD enjoy. belum tahu dandan. Anak SD belum betul. Belum. Panas Belum. malah senang. Nah, ini Bapak Ibu. Perkembangan PJOK Bapak Ibu. Nah, ini kakak-kakak. Waduh, kok kulino nggih? Perkembangan PJOK. Tuntutan perkembangan PJOK saat ini apa Bapak? Berpusat pada peserta didik itu betul Bapak? Kakak. Kondisi saat ini berpusat pada peserta didik. Kalau di kurikulum yang dulu itu ada namanya sampai menghamba, betul enggak itu? Tapi kalau waktu itu dulu pernah diprotes, kok menghamba, betul enggak? Kurang pas Bapak Ibu. Berarti sekarang adalah berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi harapannya itu gimana Pak Bu? Besok, untuk besoknya gimana besoknya? Hah? Besoknya untuk besok masih sama toh? Guru tuh masih memfasilitasi berpusat pada peserta didik. Sekarang masih berpusat pada peserta didik. Besoknya pun kita masih berpusat pada peserta didik. Jadi selama kita masih mengajar, kita harus berpusat kepada peserta didik. Apa yang kita mau pada peserta didik? Apa yang anak itu inginkan? Jadi kita itu hanya sebagai jembatan. Kita hanya memfasilitasi. Ya, contoh-contoh yang pernah saya lakukan ketika mengajar di SMA. Pak, pelajaran hari ini kan basket, Pak. Iya. Nah, untuk minggu depannya berarti kan bukan basket, Pak. Boleh. Berarti kita akan memfasilitasi anak biar tidak cenderung bosan, besoknya basket. Itulah Bapak Ibu guru dituntut untuk namanya memodifikasi pembelajaran biar anak tidak bosan. Pelajaran tidak harus praktek di lapangan. Boleh di dalam aula seperti tadi. Boleh sambil kita jalan, sambil bercerita. Bapak Ibu guru memberikan pelajaran. Boleh ya. Gitu Bapak Ibu guru. Ya. Yang berikutnya, dampak daripada program. Nah, ini apa ya? Dampak daripada program guru PJOK adalah salah satunya adalah mengampu PJOK. Mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Nah, itu. Jadi guru mampu memfasilitasi program pelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, berkualitas itu seperti apa tuh Bapak? Apa kakak-kakak semua? Kualitasnya apa? Ini adalah kalau kata-kata kualitas itu adalah kita sudah masuk pada ranah diri kita masing-masing. Sudah masuk pada bagaimana kita menyampaikan materi kepada peserta didik. Kalau Bapak Ibu gurunya maaf, alah wis nang kono mlayu nang. Wis nang kono olahraga dewi. Lah, maaf. Pembelajaran PJOK tidak berkualitas atau tidak bisa berkualitas dengan maksimal. Katakanlah Bapak Ibu gurunya seperti itu. Nang hari ini lari nang ya? Ya Bu, lari. Ditinggal rokok apalagi yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, nang tak tinggalin pasar sik nang ya. Nah, Oh, nggak berani Pak. nah, itu hanya gambaran Bu ya. Gambaran seperti itu. Berarti kan pendidikan pembelajaran PJOK kurang berkualitas. Lah, berkualitasnya itu adalah mari apa yang ada di lapangan itu, apa yang anak mau contohnya. Anak-anak, hari ini pelajaranmu adalah lari. Apa tuh lari? Lah anak itu disuruh sendiri Bu mencari. Oh, lari seperti ini, Pak. Nah, kita tinggal memfasilitasi, Nak. Kalau lari itu jalannya kakinya seperti ini, tangannya seperti ini. Lah, itu kita harus memfasilitasi. Harus jalan seperti ini. Lah, itulah tujuan daripada pembelajaran PJOK bisa berjalan dengan baik atau program PKG ini yang Bapak Ibu terima nanti bisa berjalan dengan maksimal. Itu Bapak Ibu, kakak-kakak semua, waduh kulinernya kakak-kakak semua. Kita sudah masuk kepada di modul yang berikutnya adalah modul 1. Modul 1 Bapak Ibu guru
ya, atau lanjutannya. Kita masih di tatap maya ini, namun saya akan kita masuk di program berikutnya. Bapak Ibu Guru, Bapak Kakak-kakak, ini saya share sekarang kesepakatan pembelajaran yang akan datang. Tadi adalah kesepakatan yang tadi kita lakukan, sekarang kita pada masuk kepada materi berikutnya, karena hari ini kita tuntas harus 2 materi. Sebentar, saya masih lupa ini di mana tempatnya ini. Aduh. Nah, ini. Kakak-kakak semua yang kami hormati. Nah, pada modul refleksi, lah ini sudah masuk pada refleksi kakak-kakak semua, ya. Untuk perubahan paradigma guru PJOK. Ya. Perubahan guru PJOK. Jadi guru PJOK itu harus mempunyai paradigma isone mau melayu karo prakuto. Padahal sudah beda zamannya sekarang Bapak Ibu. Beda sekali ya, kita bahasakan satu-satu ya. Kesepakatan kelas ini, ya, kesempatan belajar. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk memberi untuk kesempatan berpendapat. Jadi kakak-kakak semua nanti bebas untuk berpendapat. Silakan. Ya. Terus berpikiran terbuka. Bebas, saling menghormati. Kalau temannya satu mengutarakan pendapat, yang lain mohon untuk bisa mematikan mute. Saya tadi menghormati, ya. Jadi kita tidak saling sini ngomong, sono ngomong, tidak. Ya itu. Terus yang berikutnya, jika ada satu peserta bisa, maka peserta yang lain mendengarkan, bahkan bisa mencatat, ya. Karena ini nanti barangkali ada hubungannya dengan tugas. Iya ya, wingi kayak ngomongin lali rata catat ya. Disitulah manfaatnya kita mencatat. Siapa tahu nanti bisa untuk bahan tugas atau bahan untuk bahan refleksi. Masih penuh. Pokoknya penuh lah. Jadi kita utuh saja. Kamera selalu dalam hidup. Lah, ini. Selalu menyelamatkan kamera, mematikan mikrofon saat kita tidak mengutarakan pendapat, hadir sepenuhnya tadi adalah menghidupkan layar, ya, menghormati waktu belajar, memaksimalkan, ya, klik tombol raise hand ketika mau berpendapat, ya. Terus yang terakhir adalah gunakan teknis adalah hal yang wajar. Gangguan teknis seperti tadi, hal yang wajar. Listriknya mati, HP ini rusak, tidak bisa diganggu gugat itu, ya. Yang berikutnya, lah ini. Tujuan daripada hari ini adalah peserta dapat merefleksikan atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Bapak Ibu, silakan. Selama menjadi guru PJOK, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua, tulis. Kita merefleksikan selama kita menjadi guru PJOK. Ya. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari yang kemarin, ya, yang berkaitan dengan profesi keperpihakan pada murid, ya. Refleksi ini silakan tulis. Selama Bapak Ibu mengajar waktu dulu, selama yang Bapak Ibu tulis adalah berpihak kepada peserta didik. Contoh. Kasih contoh betul Bapak Ibu. Contoh, ya. Yang pertama, merefleksikan betul. Waktu dulu saya adalah sebagai guru PJOK di kelas 11. Ketika itu ada anak yang tidak bisa lari. Nah, saya harus membantu anak itu tetap semangat. Karena anak itu adalah anak yang berpotensi, namun dia kalah larinya dengan teman sebangkunya. Jadi dia tidak ikut lari. Apa yang refleksi saya buat hari ini? Saya membantu anak memberikan semangat lari, semangat untuk berjuang berteman sebangkunya. Itu silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, saya kasih waktu 5 menit lah untuk menuliskan refleksi
selama menjadi guru PJOK? Selama menjadi guru PJOK, silakan tuliskan refleksi. Nah, silakan, saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah dituliskan Bapak Ibu? Ya. Sudah. Nah, sekarang kita putar lagi. Atau barangkali yang berpendapat silakan. Tidak harus berputar itu. Silakan yang mau mengutarakan pendapat. Dari siapa ini? Silakan. Kita aktif aja. Yuk, siapa yang mau? Yuk. Silakan. Tidak ada nih yang mau berpendapat? Oh, Bipit, Pak. Waduh, Bipit. Oke, refleksi saya selama ini dituntut untuk mengenal karakteristik anak kita secara keseluruhan. Karena kita mengenal anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau di SD, Pak. Dan kita yang kedua, refleksi saya, kita dituntut selalu siap apapun yang terjadi di lapangan. Hari ini kita rencanakan, di lapangan mungkin bisa berbeda, kita harus aktif apa yang terjadi. Mungkin itu, Pak. Lah itu, Bu. Memang, Bu, kalau dari guru SD, maaf ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, Ibu pasti lebih mendalami anak itu. Betul enggak, Bu? Ya. Karena dari kelas 1, anak itu, oh, kayak anak wong, maaf ya, Bu, anak wong duwi. Ya. Oh, kayak anak wong ramah, pasti Ibu hafal. Hafal betul, Bu. Nah, betul. Kalau yang tadi itu, Bu, ya, ketika kita membuat modul ajar atau MA-nya hari ini adalah sepak bola. Padahal sepak bola hari ini hujan. Kondisional, Bu, ya. Kondisional bisa yang lain lah. Jadi masalah MA atau bisa kondisional. Bagus, Ibu. Bagus. Kita kasih plus sampai Bu Pipit. Nah, yang lainnya monggo. Ada yang bisa memutar lagi? Saya, Pak. Oh, Bu Widyaningrum, monggo Bu. Oke, Bu Widyaningrum. Apa, yang Bu? baru sekarang baru ngetren itu tentang bullying, Pak. Bullying, Bu, nggih. Untuk anak-anak, ya. Ini yang rentan sekali kepada anak-anak, kepada peserta didik itu bullying, Pak. Dan bullying itu di sekolah dasar beda dengan di anak-anak yang ini swasta itu, Pak. Itu, Bu, ya. Iya. Ya, itu mengajak nama orang tua. Nah, itu untuk memberi penguatan kepada anak yang sering saya lakukan agar tidak membuli secara verbal kepada temannya, dan juga ini bullying ini berpengaruh sekali kepada perkembangan peserta emosional itu, Pak. Iya, anak itu bisa seperti mengurung diri gitu, Pak, untuk berteman kepada yang lainnya. Terus untuk yang anak berkebutuhan khusus itu juga banyak yang jadi korban bullying. Kita itu harus bisa mempelajarinya satu persatu. Mas, Pak, saya. Betul, jadi saya yang menangani anak inklusi itu di sini. Inklusif, Bu. Ya. Ya begitu, Pak, untuk nambah itu. Bu Widya ini dia merefleksikan bahwa Bu Widya itu selalu di sekolahnya itu asalnya kepingin bahwa di sekolah itu tidak ada anak bullying atau anak yang membullyingi. Sama, Bu, ketika di SMA, Bu. Kalau di SMA itu bullyingnya malah parah, Bu, sebenarnya, Bu. Kalau di SD itu tadi Ibu bilang hanya
nama ayah. Tapi kalau di SMA Bu, itu justru malah lebih contoh Bu yang pernah terjadi di sekolah saya itu Bu. Bahkan anak itu sampai nangis Bu. Kenapa dibulingi? Ketika anak itu maju dalam pelajaran Bu, saya Bu ya. Ketika disuruh Bapak Ibu guru maju menuliskan di papan tulis, anak itu tidak bisa. Apa yang terjadi Bu? Teman-temannya bilang apa Bu? Bocah goblok. Oh, goblok Bu ora iso. Itu kan lebih parah Bu. Bahkan teman-temannya itu ada yang sampai apa coba Bu? Ngompol loh Bu. Karena apa Bu? Pedi maju, koncone do tidak bisa membantu malah disorai Bu. Kalau anak SD itu memang Bu paling hanya orang tua itu, tapi di SMA itu parah Bu. Namun karakter seperti itu munculnya sebenarnya dari SD loh Bu. SD terbawa Bu. Kalau SD anak itu baik Bu ya. Itu pasti sampai di SMA anak itu pasti akan apa ya Bu ya? Karakter anak itu pasti akan terbawa. Kalau karakter anak SD, karakter ketika di SD aja bocah itu celelean, bocah nakal, barangkali Bu ya nyusewu ya. Sampai di SMP SMA itu pasti akan terbawa. Gitu Bu ya. Ada lagi berpendapat? Barangkali cukupi atau yang lain masih ada? Masih ada? Yuk monggo. Yuk monggo Pak Mursabdo. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Mur. Oke, untuk di ini dalam selama saya mengajar itu saya sering menemui Pak, kendala anak yang rendah diri. Anak yang rendah diri Pak ya? Iya, yang rendah diri Pak. Dia itu kalau pada waktu kegiatan olahraga itu sering tidak ikut. Kadang ya seperti yang dikatakan Bu Widyaningrum itu, Bu Susi Widyaningrum itu sama Pak di tempat saya. Ya, makanya untuk itu saya ambil nggak sing ono sing madani wong tuane. Betul Pak. Tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah Pak, tak kasih coklat. Nah, coklat itu tak ciwel gitu loh Pak. Oh gitu. Nah tak ciwel tapi enggak cuma kadang saya kasih jongkok berdiri. Itu hukuman saya biasanya seperti itu Pak. Dan untuk biar teman-temannya banyak yang jerah Pak, biar tidak ikut-ikutan bullying. Seperti itu Pak. Siap. Ini adalah salah satu daripada strategi. Betul enggak Pak? Strategi Bapak ketika mau mengajarkan jangan sampai ada bullying. Kalau sampai ada bullying, nanti saya kasih coklat. Tapi coklatnya adalah coklat yang berbeda. Beda barangkali sama Pak Joko atau Pak Eno nanti ketika ada anak yang membullying, dia kasih coklat. Coklatnya lemah, dilempung-lempung kayak K. Nah, itu barangkali salah satu strategi. Hanya strategi saja. Atau barangkali yang lain omongan. Anak-anak, jangan sampai membully teman kita. Apa akibatnya teman kita barangkali seperti itu, mau belajar tidak mau, anaknya malu. Lah itu, mari kita dukung bersama-sama atau kita ajak bersama-sama, jangan sampai membullying atau sampai menghina nama orang tua atau bahkan nama anaknya itu sendiri. Barangkali itu sangat bagus sekali apa yang diterangkan Bapak-bapak tadi dengan mengenal refleksi yang masa yang lalu ya. Itu masa yang lalu refleksi itu Bapak-bapak masih tersimpan sampai kapanpun, bahkan Bapak sampai lulus pun itu adalah sampai lulus sampai pensiun pasti kakak-kakak semua nanti akan teringat bahwa saya dulu pernah merefleksikan anak yang saya kasih coklatnya adalah dengan ciwal tadi. Nah, ini ada dari salah satu pendapat dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya dan belajar. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Yang penting berarti kita harus bertanya dan belajar itu ya. Nah, ini tadi maaf ini kita sudah mengenal yang namanya refleksi. Itu sangat penting untuk kita lakukan refleksi. Mengapa sekarang Bapak Ibu? Mengapa kita penting melakukan refleksi? Ayo. Mengapa kita penting melakukan refleksi? Mengapa kita penting melakukan refleksi? Ayo, ada yang berpendapat? Ayo, moga-moga Bu.
Ayo, mengapa kita penting melakukan refleksi? Pak Mus Sabdo, mengapa kita penting melakukan refleksi? Untuk mengetahui dan menindaklanjuti kekurangan-kekurangan atau untuk mengetahui dan menindaklanjuti kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam kita mengajar, Pak. Betul sekali Pak Sabdo. Menindaklanjuti apa yang tadi kekurangan pada diri kita. Betul Pak Sabdo. Dengan adanya refleksi tadi, berarti kita adalah belajar daripada kesalahan maupun benar kitanya tadi dengan refleksi. Kalau selama ini kita belajar tidak merefleksikan apa yang kita lakukan tadi, maka kita akan lupa untuk yang akan datang. Hari ini refleksi apa, besok kita yang perbaiki untuk besok. Itu jadi selalu berkembang, harus refleksi harus kita lakukan setiap kali habis pelajaran. Contohnya saya hari pelajaran sepak bola, saya harus merefleksikan diri. Anak-anak olahraga ini sepak bola tadi cukup bagus, namun harus perlu kita tingkatkan. Dengan ketika tadi Pak Di barangkali ada kekurangan, bolanya kurang banyak, atau barangkali lapangannya kurang panjang. Nah itu refleksi itu harus kita bisa untuk besok. Begitu juga Bapak, kakak-kakak semua, ketika yang di kelas tinggi, kelas atas, kelas 5, kelas 6, anak-anak boleh untuk disuruh merefleksikan. Boleh, ditanya saja, anak-anak, gimana pelajaran Pak Nur Sabdo tadi? Atau Bu Widian itu gimana anak-anak pelajarnya? Menyenangkan tidak? Kalau anak sampai bilang tidak, lah itu refleksi yang harus kita perbaiki. Nah, opo yo, cah-cah mau kok aku ora seneng. Harus ditanya Bapak, kakak-kakak semua. Ditanya hal-hal yang pelajaran tadi pagi. Kenapa pelajaran tadi kok anak-anak tidak suka? Barangkali Bu, males Bu, karena panas Bu, atau barangkali Bu, pelajarannya sulit Bu. Lah, itu anak-anak harus ditanya mengapa, harus merefleksikan tadi, ditanya ya, biar untuk pelajaran yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit kita nanti akhiri. Nah ini, ada yang tanya? Ada? Tidak ada ya? Nah kita langsung masuk ke fokus 7 karakteristik mengajar reflektif. Lah ini Bapak Guru. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mengajar, kita harus fokus pada tujuan. Jangan sampai tujuan kita bola basket, kita nanti fokusnya kepada pelajar yang lain atau barangkali voli atau apa. Kita harus fokus pada tujuan. Konsekuensi pada proses pengajaran yang kita lakukan adalah tujuan itu. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring. Apa artinya monitoring? Barangkali kita bisa kerjasama dengan teman atau teman sejawat, ya, memberikan monitoring. Evaluasi penting Bapak Ibu, kakak-kakak semua, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Apa sudah betul ya? Aku nak ngajar ya. Tadi saya melakukan seperti ini, kok kita salah? Nah, harus kita mengecek kembali ya. Terus yang ketiga, menggunakan data bukti yang kita lakukan ya. Penilaian Bapak Ibu, kakak-kakak semua, penilaian ya. Di sini penilaian tidak harus dengan nilai angka. Dengarkan Bapak, kakak-kakak semua. Penilaian tidak harus dengan angka 9 atau 8 atau 10. Penilaian dapat dilakukan dengan cara yang lain. Dari kepribadian anak, kelakuan anak. Bocah kayak dikongkon sifatnya beling belur, melayu rono rene. Lah itu berarti kita dapat nilai A, B atau C. Ya. Yang berikutnya lagi, selalu menggunakan pola pikir terbuka Bapak Ibu kita itu, terbuka. Dan rasa tanggung jawab kepada anak didik kita. Welas asih,
Nak wong ora iso, ya aja dituntut kudu melu. Aja dituntut kudu iso. Nah, kita berarti mempunyai sifat namanya welas asih. Ya, itu. Yang berikutnya adalah melakukan tindakan selalu berkolaborasi. Nah, tadi sudah. Terus kita kalau dalam penilaian itu ada namanya penelitian ilmiah. Namun maaf kakak-kakak semua, kalau untuk tingkat SD barangkali sampai ke tingkat ilmiah kita abaikan dulu lah. Yang penting anak itu bisa melakukan gerakan, mau melakukan gerakan apa yang kita tuju itu kita sudah hargai anak itu ya. Yang berikutnya mengembangkan praktek pengajaran secara kreatif lah ini Bapak, kakak-kakak semua. Kalau guru PJOK sejak zaman dulu itu terkenal yang namanya guru kurang kreatif. Tapi tidak seperti itu untuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu guru dituntut untuk kreatif, terutama dalam pembelajaran dan penyampaian materi. Nah itu. Contohnya ketika SD kan ada namanya lempar turbo. Nah, ada Bapak Ibu ya, lempar turbo. Halo. Ada Pak, ada Pak. Nah, Ada. lempar turbo itu adalah gerakan melempar dengan menggunakan alat yang sederhana. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak semua bisa untuk memodifikasi yang namanya alat lempar turbo. Gitu ya. Atau barangkali ketika kita melakukan bola voli, kita bisa menggunakan anak-anak SD karena yang anak kecil, kita bisa menggunakan bola plastik yang disobek karet atau bola plastik tengahnya disobek sedikit, kita kasih balon sebul, setelah sebul sesuai dengan ukuran itu masukkan lagi, itu lebih nyaman. Itu jadi kita dituntut kreatif Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati atau kakak-kakak yang kami hormati, sebelum kita mendalami tentang refleksi atau materi tentang refleksi bagaimana jika pendulian ini, mari kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, silakan nanti ada 1, 2. Roda berputar atau gimana nih? Yuk. Ayo, Pertanyaannya apa dulu? Ya, makanya pertanyaannya dulu. Nah, Pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu guru selama ini melakukan refleksi? Nah, gampang Bapak Ibu. Sudah. Sudah ya, sudah melakukan refleksi. Di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran PJOK. Setiap hari Bapak Ibu atau setiap pelajaran PJOK? Setelah selesai pembelajaran. Setelah itu anak yang besar, kelas besar itu apakah sudah ditanya anak-anak untuk refleksi untuk Bapak Ibu gimana? Perasaan anak-anak gimana selama pelajaran ini? Atau anak-anak menilai Bapak Ibu, pernah nggak itu ibu-ibu lakukan? Pernah. Tanya jawab. Tanya jawab. Nah, itu. Contohnya gimana Bu? Contohnya. Coba yang kita pelajari hari ini. Kira-kira kita belajar apa? Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa hari ini? Itu salah satu. Tolong sebutkan temannya. Oh gitu. Nah, berarti kita harus selalu mengingat apa kesalahan anak-anak itu, atau anak-anak itu ketika melakukan kelihatannya kurang, berarti kita selalu mengingatkan anak-anak ibu anak-anak tadi anak itu sebenarnya sudah bagus, sudah bisa melakukan gerakan ini, namun agak sedikit ada yang harus diperbaiki. Jangan langsung bilang anak-anak yang tadi lakukan adalah salah. Jangan Bapak Ibu. Anak-anak yang lakukan tadi adalah sudah benar, namun harus ada yang sedikit diperbaiki. Harus ada sedikit kita permanis lagi. Nah itu biar anak-anak itu apa Bapak Ibu guru lebih bersemangat.
Ya, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu kelihatannya nih. Ya. Oh, nah ini ada suatu cerita ini Bapak Ibu. Ada suatu cerita. Silahkan. Nah, saya share screen. Nanti cerita ini adalah untuk menganalisis. Nah, cerita. Yuk. Cerita mana cerita tadi? Nah. Udah kelihatan Bapak Ibu? Udah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Coba salah satu bisa untuk apa namanya membaca biar nanti yang lainnya itu bisa untuk menganalisis apa yang terjadi di sini ya. Yuk, ada yang bisa membaca ini? Biasanya itu yang masih muda, sing tua-tua. Sing nom. Yuk, sing nom sampai sing nom. Di atas ini paling Dibaca siapa? aja. Dibaca aja, baca aja. Siapa ini Bu? Siapa ini? Pipit bisa, Pak. Oh, Bu Pipit. Siapa Bu Pipit? Pipit. Pak Raga adalah seorang guru yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasikan bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, dari apa yang diceritakan dibacakan dari Bu Pipit tadi, sekarang Bapak Ibu, nah ini yang harus nanti Bapak Ibu jawab di lembar LMS ya. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Ya, ini yang harus nanti Bapak Ibu, ini harus dijawab di LMS ini Bapak Ibu ya. Ditulis di bentuk Word atau di Canva. Setelah itu nanti dijadikan PDF, baru nanti bisa ditulis itu, atau Bapak Ibu Bu Guru kakak-kakak semua dibuka dulu LMS-nya, mintanya sana apa ya. Terus apabila Bapak Ibu menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan ya. Bapak Ibu ada yang sudah paham ini? Ada yang belum paham? Atau paham semua? Kalau sudah paham semua, karena ini waktunya sudah hampir 1 jam lebih ya, setengah lebih, kita bisa akhiri. Ayo Bapak Ibu, kakak-kakak semua, ya, refleksi ini, ya, ini silakan. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga tadi dibacakan. Hubungan dengan praktek mengajar Bapak Ibu guru selama ini. Ini nanti kita ditulis di lembar
apa itu namanya itu di lembar Word ya, atau dibuka dulu LMS-nya, di situ ada. Pokoknya sering-sering lah membuka LMS Bapak Ibu ya, kakak-kakak semua ya, sering buka lah ya. Sering buka LMS ya. Ada yang ditanyakan atau cukup kita akhiri? Saya, oh Pak. ya. Oh siap, monggo Pak Mus Sabdo. Pak, bisa diperlihatkan lagi yang tadi Pak, tulisannya Pak Rangga tadi Pak. Oh Pak Rangga, siap. Mana tadi kita Pak? Kurang besar? Kurang besar Pak. Kurang besar. Kebesaran? Besaran Pak. Ya, kebesaran Pak. Ya, oke, cukup. Silahkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Barangkali Bu Pipit ini bisa screenshot Bu, untuk kali kita foto bareng Bu, karena terakhir nanti semua harus kamera dihidupkan semua. Kamera harus hidup. Karena itu sebagai nanti untuk laporan apa namanya ya? Kehadiran. Ini nanti laporan kehadiran, nanti mau tidak mau harus semua hidup. Semua harus hidup. Terakhir. Ya, marilah sebelum kita akhiri pada pelajaran hari ini atau materi pada hari ini, semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan hari ini, kita bisa kita terapkan kepada peserta didik atau anak didik kita. Karena dengan kita sebagai guru PJOK atau sebagai kita guru olahraga yang mampu membersamai anak-anak kita selama di dalam kelas maupun di luar kelas, itu adalah tugas kita yang paling berat. Kalau Bapak Ibu guru yang lain barangkali di dalam, tapi kalau namanya guru olahraga adalah membersamai kita di luar kelas. Apalagi maaf di Semarang Utara, Semarang Genuk, itu banyak yang namanya olahraga itu di lapangan-lapangan terbuka atau dekat-dekat dengan jalan raya. Nah, disitulah Bapak Ibu guru sebagai peran utama untuk bisa membawai anak-anak ataupun anak-anak itu biar tidak ada sesuatu halangan apapun. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup, Bu Pipit siap untuk screenshot? Bisa enggak, Bu? Belum bisa. Bu? Belum, Bu? Bisa enggak, Bu? Ada yang bisa nih barangkali? Pak Eno? Atau siapa yang lain bisa? Mas Heri, Pak. Bentar, Pak. Siapa Mas Heri? Mas Heri bisa? Ini yang siap, 7 Pak. nih. Siap, Oke. ya Mas Heri. Nanti dikirim di Mas Heri ya. Di apa namanya Siap, itu di grup ya. Grup. Oke, itu sebagai bahan laporan. Barangkali Bapak Ibu ketika nanti membuat di lembar LMS. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Senyum. Sebentar, belum kelihatan semua ini. Senyum Mas. Ampun? Sebentar, Pak. Sebentar. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting udah ada kelihatan beberapa aja tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ada 15 ya? Ya, siap. Ya, siap. 1, senyum. 2, 3. Sekali lagi. Tangannya mengepal. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih Mas Heri yang telah memberikan. Selamat siang Bapak Ibu guru. Semoga aktivitas ini bisa berjalan dengan baik. Jaga kesehatan, tidak ada yang tegang dengan pelajaran ini. Pokoknya kita nyantai. Nyantai, jangan tegang. Dengan saya jangan tegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Earphone-mu apa itu Mas Heri? Mas Heri. Ini gadai sekolahan, Pak. Buatane gadai kula. Oh, Gadai sekolahan. Masa sekolah duwe? Ngeri sekolahnya komplit fasilitasnya. Mas Allah. Jos gandos. Guling ya. Mas Heri tugasnya digarap ya Mas Heri, aku padamu. Astagfirullah. Oh iya, ketua harus melayani.